Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu lan sedaya jamaah salat subuh rahimakumullah. Wonten kesempatan menika menika kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah yang tiada terhitung, yang tiada terbatas yang sudah diberikan Allah. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita juga senantiasa berselawat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang-orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kami sehat sedaya nggih? Jadi di antara nikmat yang luar biasa adalah nikmat sehat. Nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita bisa berupa nikmat jasmani dan nikmat rohani. Nikmat jasmani misalnya kita sehat, kita bisa menikmati kehidupan dunia ini dengan nyaman. Inilah karena kita mendapatkan nikmat jasmani, bisa merasakan nikmatnya makanan, masih bisa merasakan asin, legi, kecut, pedas, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita diberi nikmat rohani yang berupa ketenangan kita, kedamaian kita, dan ketercukupan kita secara rohani. Nah, jasmani ini makanannya adalah makanan, nutrisinya itu adalah makanan. Jadi kalau kita haus ya biasanya kita minum. Kalau kita lapar kita kencot madang utone dan sebagainya. Jadi kita ini refleks apa ya? Pokoknya kanu kencot ya pengen mangan utone madang. Karena tuntutan jasmani ini kayak niku nggih. Berarti kita ini masih sehat, masih normal. Termasuk ngantuk niku nggih nikmate Gusti Allah nggih. Jajan jenengan ora bisa ngantuk 3 bulan. Ail gue. Nek jan nonton niku bakal burjo niku, jan ora turu 2 bulan. Baru gue terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2 bulan kok kesel banget ora turu semengi gawe teng-tengan nggih. Jan ora ngantuk niku. Nah, nutrisi makanan asupan yang harus diberikan kepada jasmani inilah yang untuk mempertahankan, menjaga kehidupan kita. Harus tercukupkan ya. Maksudnya minum ya kita harus secukupnya, makan secukupnya, seperlunya untuk melangsungkan kehidupan, untuk meneruskan aktivitas kita di dunia ini. Sementara rohani kita juga harus kita isi. Nah, ini. Maka kadang kita ada istilah santapan rohani. Ada juga santapan jasmani. Kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Maka rohani kita harus isi. Karena rohani yang tidak terisi ini akan menjadi gersang.
Ya, orang yang tidak terisi rohaninya dia akan mengalami keterasingan dari dirinya, mengalami krisis identitas dan mengalami ketidakbahagiaan. Maka kita hendaknya berusaha supaya rohani kita ini tercukupi. Nah, bagaimana rohani kita agar bisa tercukupi? Adalah kita senantiasa mendekat takorub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ini adalah kebutuhan kita. Orang semakin jauh dengan Allah maka dia semakin gelisah. Tapi orang yang semakin dekat dengan Allah dia akan semakin tenang dan tenang. Maka Allah menyampaikan dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati kamu menjadi tenang. Coba kalau yang kita ingat-ingat itu selain Allah itu, ya apa saja di dunia ini membuat hati kita itu menjadi tidak tenang. Misalnya apa kita sekarang uang itu ya. Kemudian duit bae sing blodo nang ngaring kene. Esuk sore ngawan bengi duit ya. Peras keringat banting tulang sikil nggo sirah nggo sikil demi uang. Ini kita semakin memikirkan dunia itu semakin hidup kita ini menjadi gelisah. Kalau tidak diimbangi kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya kita ini mendekat kepada Allah. Dulu penyanyi yang terkenal itu, aku dekat engkau dekat, aku jauh engkau jauh. Jadi ini adalah masalah rasa, masalah rohani. Sebenarnya Allah ya tetap dekat, tapi karena perasaan kita merasa bahwa kita ini menjauh dari Allah, kemudian Allah itu menjadi jauh. Sehingga karena jauh itu menganggap pertolongan Allah itu menjadi jauh pula, dan seterusnya. Sehingga tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, perbanyaklah kita mengingat, perbanyaklah kita berzikir, perbanyaklah kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan misalnya sedikit contoh kita mendekat kepada Allah itu adalah melalui sholat. Jenengan orang sholat sedina kayak apa aja? Orang sholat misalnya sedina lah, men orang sholat ngisuk lah. Nah ini bisa lah itu. Aja ngosi no ya, nyengaja orang sholat anu anak alasan itu. Tapi misal ini terjadi, maka hati kita itu menjadi resah, gelisah, merasa bersalah, merasa berdosa, merasa berhutang, kayak dene kepripun kayak niku. Ini bagi kita yang memenuhi santapan rohani kita ini, karena rohani kita ini sudah sehat begitu. Tapi bagi yang rohaninya itu sudah rusak, sudah kotor, asupan gizinya itu tidak cukup, maka ya tenang-tenang saja. Gue lagi puasa nih, nanti malah demonstrasi cara kasarnya kayak nyong ora puasa kayak ya gue. Rika ngormati aku sing ora puasa, Jago ngormati Rika malah. Ya itu. Karena apa? Hatinya itu, pikirannya itu sudah tidak sehat. Nah, ini ada namanya kesehatan, ada kecerdasan, ada stabilitas rohani yang perlu dipertanyakan. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sering-seringlah terus kita mengasah ya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kita itu menjadi tenang, tentram, damai dan seterusnya. Ya di semua aspeknya itu. Jadi kita ini senantiasa ingat kepada Allah. Di dalam keramaian kita ingat kepada Allah, di dalam kesunyian kita juga ingat kepada Allah. Maka ingat kepada Allah inilah yang akan menyelamatkan kita, yang akan memenuhi dahaga rohani, dahaga spiritual kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah mendekat kepada Allah, dia akan mempunyai harapan yang kuat kelak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
akan memiliki semangat yang kuat dalam hatinya bahwa saya akan lebih bahagia kelak, bahwa saya insya Allah nanti mudah-mudahan Allah memberikan kemurahannya, sifat Rahman dan Rahimnya. Saya sangat berharap ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian, mari kita cukupkan asupan kebutuhan jasmani kita, dan kita juga cukupkan asupan nutrisi rohani kita. Apa itu yang pokok? Yaitu kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa dengan melaksanakan perintah Allah semampunya dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan taufik hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.